Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ponsianus Supto, NIM 2019-210018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran dalam teori-teori belajar. Yang pertama, pengertian teori belajar. Menurut pendapat Emory Cooper, mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Menurut Siswoyo, bahwa teori adalah sebagai seperangkat atau konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan satu pandangan sistematik mengenai fenomena dan menerangkan hubungan antara variabel dan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Menurut Hoy dan Miskel, teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan pendapat ahli di atas, jadi penulis menyimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Yang kedua, macam-macam teori belajar. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada satu aspek objektif diamati pembelajarannya. Teori kognitif melihat melampaui perilaku atau menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Dan teori humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Dalam teori belajar behaviorisme ini ada prinsip-prinsip dalam teorinya. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif melalui berkembang pada abad terakhir sebagai proses terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Ada beberapa karakteristik teori dalam belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation, sehingga perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menentukan penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Yang ketiga, teori belajar sosial Bandura. Bandura berpendapat manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata tidak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian oleh lingkungan, karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi. Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan, sehingga dalam banyak hal seorang guru bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Yang keempat, pengolahan informasi Norman. Norman melihat bahwa materi baru akan dipelajari dengan menghubungkan sesuatu yang sudah diketahuinya, yang dalam teori disebut learning by analogy. Pengajaran yang efektif memerlukan guru
yang mengetahui struktur kognitif siswa. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajar konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta atau konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dalam memberi makna melalui pengalaman nyata. Proses tersebut dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Yang kedua, konstruksi makna merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Yang ketiga, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih berorientasi pada pembangunan berpikir dan pemikiran dengan cara membentuk pengertian yang baru. Yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skemata seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi disexbulirium merupakan situasi yang baik untuk belajar. Yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Yang keenam, hasil belajar siswa tergantung pada apa yang sudah diketahuinya. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur belajar seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.